Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, pertama sekali bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak sehingga kita masih dapat beraktivitas pada hari-hari kita. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah, yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Al-Ustadz Satria Dinata MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ilmu logam nafsi. Kemudian yang saya hormati juga kawan-kawan yang menyaksikan video ini. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan membuat video yaitu menjelaskan tentang ada beberapa teori linguistik nanti ya, atau ungkapan teori langsung dari ahlinya. Di sini saya akan membahas dua teori nanti atau dua teori dari ahli linguistik seperti itu. Jadi tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Antonius Tompul dengan NIM 2114020123. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua teori. Yang pertama nanti ada teori dari ahli yaitu Noam Chomsky. Kemudian nanti ada teori dari John Rutherford. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu dari Noam Chomsky. Noam Chomsky ini kita lihat biodata terlebih dahulu. Noam Chomsky ini yaitu seorang ahli dalam ilmu linguistik atau tata bahasa. Beliau juga seorang filosofi dan aktivis juga di Amerika Serikat. Beliau lahir pada tanggal 7 Desember tahun 1928 di Philadelphia. Jadi teori linguistik dari Noam Chomsky itu dia mengatakan bahwa kemampuan bahasa itu pada diri manusia bukanlah sebuah produk. Jadi dia membantah teori-teori yang ada pada behaviorisme, melainkan kemampuan bahasa pada diri manusia itu adalah sebuah potensi atau kemampuan seperti itu. Itu teori yang diungkapkan oleh Chomsky. Kemudian Chomsky tersendiri mempunyai struktur atau membuat struktur dalam teorinya tersendiri. Yang pertama yaitu ada struktur luar, yang mana struktur luar ini struktur yang menghubungkan fonetik ke dalam suara. Itu struktur dari Noam Chomsky. Kemudian yang kedua ada struktur dalam, bahwa struktur dalam ini yaitu menghubungkan kata-kata dan makna konseptual. Jadi ini ungkapan dari teori Chomsky, salah satu ahli linguistik seperti itu. Kemudian yang kedua ada ilmuwan kita atau ahli linguistik kita yang bernama yaitu John Rutherford, yang mana beliau lahir pada tanggal 17 Juni 1890 di Keighley di Inggris. Jadi beliau juga salah satu ahli linguistik atau tata bahasa yang mempunyai teori tersendiri atau nanti konsep-konsep dalam tata bahasa atau ilmu linguistik. Jadi konsep dari John Rutherford ini dia mempunyai konsep atau dua konsep, sama seperti Noam Chomsky mempunyai dua struktur, tetapi mereka akan berbeda konsep yang mereka ungkapkan masing-masing atau yang mereka bawa. Kalau John Rutherford ini dia mempunyai dua konsep. Yang pertama yaitu konteks linguistik dia sendiri atau yang sering kita sebut dengan konteks Wirthian sesuai nama dia Rutherford.
Nah, kemudian yang kedua ada konsep kolokasi, yang mana kita bahas satu persatu, yang mana konteks linguistik konteks Wirtian ini itu diungkapkan kata-kata bahwa kata-kata dapat dipahami secara terpisah seperti itu dari konteks situasional, konteks budaya, konteks sosial dan lain-lain. Jadi arti dari konteks linguistik Wirtian ini bahwa menurut dia kata-kata itu tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks situasional. Kita beri satu contoh saja ya. Ada seseorang, dia sedang membeli di rumah makan seperti itu. Dia membeli di rumah makan. Dia mengatakan kepada penjual nasi itu, "Pak, saya ayam." Seperti itu. Dia mengatakan saya ayam. Dia bukan mengatakan saya membeli nasi yang lauknya ayam. Akan tetapi si bapak tidak memperbanyak kata, atau penjual nasi itu tidak akan menanyakan apa maksud dari si pembeli. Dia mengerti. Itu namanya kata-kata si pembeli yang dapat dipahami oleh si penjual dalam konteks kondisional atau situasional, bahwa dia sedang membeli di rumah makan yang dia menyebutkan saya ayam, padahal kalimat itu belum lengkap atau belum dapat dipahami. Tapi dalam situasional, dalam situasinya mereka itu sedang jual beli di rumah makan seperti itu. Itu menurut konteks linguistik Wirtian. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Ada nanti konteks atau konsep sesuai budaya, sesuai sosial, dan banyak juga contoh-contoh yang lain. Nanti bisa kawan-kawan tambahkan di dalam komentar. Kemudian yang kedua ada konsep kolokasi. Konsep kolokasi ini seperti apa? Jadi konsep kolokasi menurut John Rafferty tersebut itu adalah kata-kata yang muncul bersamaan. Ini sering disebutkan khususnya kita di Indonesia, yaitu seperti air minum. Bahwasanya air minum ini adalah kata-kata yang bersamaan. Kalau kita teliti secara detail, bahwa ini dua kata yang mengandung makna yang lain seperti itu. Yang satu air, yaitu air, dia benda yang cair. Kemudian minum adalah kata kerja yang dilakukan oleh seseorang seperti itu. Akan tetapi jika kita menyebutkan air minum, itu cenderung kepada air yang dapat diminum. Contohnya, kita tidak akan bertanya lagi kalau umpamanya dalam kelas pembelajaran biasanya kita menyediakan air minum kepada dosen, ya kan? Nah, kita tidak mengatakan umpamanya air untuk diminum dosen sudah ada, seperti tidak. Akan tapi kita akan mengatakan hal yang seperti biasa, yaitu air minum sudah ada, seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu kata atau memang dia sudah lazim bersamaan diucapkan dalam konsep apapun. Jadi dia muncul secara bersamaan, itu sudah menjadi ilmu linguistik yang diungkapkan oleh John Rafferty. Mungkin itu saja materi yang singkat dari dua ahli tata bahasa ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita dan bagi kawan-kawan yang menyaksikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan dalam kata-kata. Saya mohon maaf, dan nanti kawan-kawan yang memiliki saran boleh ditambahkan dalam kolom komentar. Jadi sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.